Kalau Yesus ada di dalam, harusnya engkau bisa melihat dia, harusnya engkau bisa merasakan dia. Dimanapun kau berada, apapun yang sedang kau kerjakan, kau bisa rasakan kehadirannya. Ya saudara, bukan hanya ketika kita ibadah, tapi ketika kita kerja, kita juga bisa rasakan kehadirannya. Apa yang engkau lihat di pikiranmu, itulah yang paling memenuhi pikiranmu. Setiap kali engkau bisa melihat Yesus dalam pikiranmu dan merasakan Yesus dengan perasaanmu, kehadirannya yang begitu kuat. Semakin engkau melihat dia, semakin kuat kehadirannya. Itu menunjukkan itu yang paling menguasai pikiranmu. Yang menyebabkan kau tidak bisa melihat Yesus dan tidak bisa merasakan Yesus yang ada di dalam saudara adalah karena pikiranmu melanglang buana, mengembara, menjauhi Tuhan. Pikiran kita itu paling jago, paling ahli untuk mengembara, menjauhi Tuhan. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus taklukkan pikiran saudara. Ketika dia mau pergi dari Tuhan, tarik lagi ke dalam. Ketika dia mau pergi keluar, tarik lagi ke dalam roh saudara. Kalau pikiran saudara terus terarah ke dalam roh saudara, saudara akan berjumpa dengan Yesus. Penyebab mengapa saudara tidak bisa menjumpai Yesus dalam roh saudara adalah karena pikiranmu ditarik keluar. Bukan ke dalam roh saudara. Tapi kalau ketika pikiran saudara nyambung, terkoneksi dengan roh saudara, saudara akan bisa melihat Yesus, saudara akan bisa merasakan Yesus apapun yang terjadi di sekelilingmu. Penyebab mengapa ketika sesuatu terjadi, masalah terjadi dalam hidup kita, lalu kita tidak bisa merasakan Yesus adalah karena pikiran kita terkonsentrasi ke sana, display yang saudara lihat dalam pikiran saudara adalah masalah. Dan kebetulan masalahnya cukup besar. Kalau ada hobi saudara yang begitu menguasai saudara, maka itulah display yang saudara lihat dan rasakan. Sehingga akhirnya saudara tidak bisa merasakan Yesus. Pikirannya dialihkan. Kalau ada si dia yang memenuhi pikiran saudara, saudara juga bisa kehilangan perasaan akan hadirat Allah. Kesadaran akan hadirat Allah. Apalagi fokusmu terus ke dia. Semuanya dihabisin buat dia. Waktu habis buat dia. Resources habis buat dia. Segala yang kau pikirkan cuma tentang dia. Waktu mandi mikirin dia. Mau makan mikirin dia. Mau tidur mikirin dia. Bangun tidur mikirin dia. Makanya Yesusnya hilang. Bukannya hilang sebetulnya. Ada cuma di bawah. Di displaynya nggak kelihatan. Makanya saudara belajar OBS semualah. Supaya bisa mengoperasikan OBS lah. Ada cuma susunannya di bawah. Nanti ketika yang atas itu sudah hilang, dia ke bawah, maka ini ke atas. Kelihatan lagi Yesusnya. Berasa lagi Yesusnya, betul? Pernahkah saudara mengalami ketika di rumah, saudara tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Berdoa juga garing rasanya. Nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Lalu ketika saudara didoakan oleh seorang hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan, tiba-tiba ngerobos. Betul? Lalu saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiranmu ditaklukkan, sehingga yang muncul displaynya Tuhan lagi. Engkau lupa semua masalahmu, karena urapan Tuhan bekerja, dan masalah yang tadinya menguasai pikiranmu turun ke bawah, Yesus yang naik ke atas. Pertanyaan yang paling perlu saudara jawab adalah, Yesus itu ada di mana dalam posisi hidupmu? Yesus itu ada di tempat keberapa dalam pikiranmu? Kalau dia selalu ada di tempat yang teratas, dia selalu muncul. Setiap kali engkau pejamkan mata, engkau melihat Yesus, engkau merasakan kehadiran Yesus. Setiap kali engkau buka mata, engkau melihat Yesus, engkau merasakan kehadiran Yesus. Dimanapun engkau berada, engkau merasakan kehadiran Yesus. Saya sedang berkhotbah pun, saya merasakan kehadiran Yesus. Saudara sedang mendengar khotbah pun, saudara merasakan kehadiran Yesus. Kenapa saat di gereja, saudara hampir selalu bisa melihat Yesus dan bisa merasakan kehadiran Yesus? Karena waktu di gereja, pikiran saudara digiring ke sana semua.
Tapi ketika saudara di rumah, pikiranmu penuh dengan berbagai kesibukan. Kalau kesibukan ada di tempat yang paling atas, maka yang muncul dalam display pikiranmu adalah kesibukanmu, bukan Yesus. Yesus itu akhirnya cuma nongol sekali-sekali. Engkau tidak bisa merasakan kehadirannya. Itu sebabnya taruh Yesus di tempat yang paling atas. Saya ulangi sekali lagi, taruh Yesus di tempat yang paling atas. Kalau mikirin Yesus. Kalau punya masalah, larinya ke Yesus, mikirin Yesus. Kalau takut di PHK, mikirin Yesus. Jangan mikirin, aduh gimana nih. Enggak gimana. Yesus tetap ada di sana. Karena setiap kali engkau merasakan kehadiran Tuhan, kau selalu merasa tenang. Damai sejahtera. Betul nggak saudara? Betapapun beratnya masalah saudara, kalau engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan, engkau tenang. Karena engkau tahu Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika engkau mulai berdoa, engkau harus datang di dalam doa dengan iman, dengan percaya, Yesus itu ada di dalamku. Yesus itu ada di dalamku. Dia begitu dekat dengan aku. Dia nggak kemana-mana. Dia itu ada di dalam rohku. Aku tinggal mengkonekkan pikiranku dengan rohku, maka aku akan melihat Yesus dan merasakan Yesus. Apakah intinya berdoa? Inti berdoa adalah engkau merasakan kehadiran Tuhan. Inti berdoa adalah engkau berjumpa dengan Tuhan. Inti berdoa adalah Tuhan menjamah hidupmu. Kalau engkau berdoa berjam-jam, tapi enggak berjumpa dengan Tuhan, enggak merasakan kehadiran Tuhan, engkau belum berdoa. Berdoa artinya engkau merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara cuma doa, Tuhan berkati makanan ini, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan, engkau belum berdoa. Bisa nggak saudara doa untuk makan? Oh Tuhan, terima kasih buat makanan ini Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkati makanan ini. Sucikan, kuduskan Tuhan. Bersyukur, karena aku tidak perlu meminta-minta untuk makanan ini. Amin. Ketika saudara doa makan pun, saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa nggak? Bisa, tergantung pikiranmu mengarah kemana. Tergantung apa yang paling menguasai pikiranmu. Tergantung apakah Yesus ada paling atas. Jadi ketika saudara berdoa, kejar Tuhan, cari Tuhan. Namanya cari Tuhan, ya harus ketemu Tuhan. Loh, saudara kan nggak mungkin cari Tuhan ketemunya bantal. Itu salah itu. Kalau cari Tuhan harusnya ketemu Tuhan. Makanya kalau saudara mencari Tuhan, tujuannya adalah sampai ketemu Tuhan. Gimana caranya ketemu Tuhan? Masuk ke dalam dirimu yang paling dalam, itulah tempat rohmu berada, dan disitulah Yesusmu berada. Engkau lihat Dia dengan pikiranmu, karena pikiran adalah display dari rohmu. Engkau bisa melihat Dia dalam pikiran. Engkau taklukkan semua yang ada dalam pikiranmu. Engkau harus taklukkan semua kesibukan dalam pikiranmu, semua kekhawatiran dalam pikiranmu, semua masalah yang mengganggu pikiranmu. Turunkan sampai tempat yang paling bawah, sehingga Yesus ada di tempat yang paling atas. Ketika Yesus ada di tempat yang paling atas, saudara akan lihat, Yesus kelihatan di situ. Tadi awal-awal kan, saudara tidak melihat Michael yang di rumah kan? Karena yang paling di atas itu bukan Michael. Yang paling di atas itu yang lain. Lagu-lagu, ya kan? Video-video yang lain. Tapi ketika video-video yang lain diturunin ke bawah, Michael ada yang paling atas, muncul dah Michaelnya saudara. Dan semua orang yang di rumah merasakan kehadiran Michael. Ini yang saya mau bilang juga. Kehadiran Tuhan itu sifatnya melekat. Jadi kalau engkau merasakan kehadiran Tuhan itu melekat. Nah, contoh gini deh. Kalau saudara bicara dengan saya, contoh Nurtina deh, minggu lalu dia bicara dengan saya, ngobrol dengan saya dengan suaminya Brian.
Ketika Nurtina tinggalkan ruangan ini, masih bisa merasakan kehadiran saya enggak? Setelah bicara dengan saya, beberapa waktu lamanya, saudara akan masih bisa merasakan kehadiran saya. Bagaimana saya tahu? Di dalam pikiranmu masih terlihat saya. Masih terngiang-ngiang perkataan saya. Telingamu masih mendengar perkataan saya, pikiranmu masih melihat saya. Displaynya masih itu. Sampai kapan kehadiran saya dirasakan oleh Nurtina setelah dia bicara dengan saya? Sampai ada pikiran yang lain yang menggantikannya. Displaynya berganti, saya hilang, dan dia melihat yang lain. Ketika dia melihat yang lain, maka kehadiran saya sudah tidak terasa lagi. Padahal sebetulnya kehadirannya masih melekat. Cuma dia dialihkan pikirannya kepada yang lain, sehingga display yang dia lihat berubah. Sama seperti itulah kira-kira kalau kita bertemu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu melekat dalam diri kita. Makanya kalau setiap hari kita ketemu Tuhan, setiap hari kita cari Tuhan, kita ketemu Tuhan, itu melingkupi, hadiratnya itu melingkupi kita. Kan kita suka bilang gitu kan, melingkupi kita. Hadiratnya melingkupi kita, melilit kita, melilit. Nah, Yesaya 40 yang berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, betul? Semua hafal ayat itu? Kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita dililit, diliputi, sama seperti mumi. Mumi kan dililit begitu saudara, sampai penuh. Nah lilitan pertama, masuk lilitan kedua, lilitan pertamanya nggak hilang kan? Masuk lilitan ketiga, lilitan pertama kedua nggak hilang kan? Lilit lagi keempat, lilit lagi kelima. Semua lilitan itu berkumpul di dalam tubuh kita dan menjadi tebal dalam hidup kita, sehingga hadirat Tuhan tambah lama tambah tebal melingkupi hidup kita. Dan kita lama-lama terbungkus sepenuhnya oleh hadirat Tuhan. Kalau setiap hari kita cari Tuhan, apalagi saudara cari Tuhan sampai 300-an tahun, ya tentu aja hadiratnya tebal. Nggak heran Henok terangkat. Orang hadirat Tuhannya kuat, tebal. Tiap hari dia dilingkupi oleh hadirat Tuhan, gimana nggak terangkat? Saudara kalau dilingkupi oleh hadirat Tuhan tiap hari juga terangkat. Nggak percaya? Makanya saudara harus datang dengan iman kepada Tuhan. Nggak bisa saudara datang tanpa iman. Semua orang yang berpaling kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Ada di mana? Di dalam roh. Cari dia. Paksa pikiranmu untuk terhubung dengan rohmu. Engkau akan melihat dia. Engkau akan bisa merasakan dia. Sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, apakah sudah bisa merasakan hadirat Tuhan? Kenapa? Karena saya berhasil membawa pikiran saudara untuk terkoneksi dengan roh saudara. Sehingga display yang saudara bisa lihat adalah Yesus. Karena engkau bisa melihat Yesus, engkau akan bisa merasakan kehadirannya. Engkau bisa melihat saya, engkau akan bisa merasakan kehadiran saya. Kalau engkau tidak melihat saya, engkau belum tentu bisa merasakan kehadiran saya. Untuk bisa merasakan kehadiran seseorang, pertama engkau harus melihat dia, atau engkau harus mendengar suaranya. Baru engkau tahu dia hadir. Kalau tidak ada gerak-gerik yang kau dengar, tidak ada suara yang kau dengar, tidak ada tubuh yang kau lihat, engkau tidak bisa merasakan kehadirannya. Bagaimana engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan? Engkau melihat dia dalam display pikiranmu, engkau mendengar suaranya, engkau mendengar gerak-geriknya, engkau tahu dia menjamah hidupmu. Engkau bisa rasakan semuanya itu. Bisa rasakan semuanya itu. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Datang. Pertama-tama datang dengan iman. Tuhan itu ada dan Tuhan pasti menjamah saudara. Makanya saya bilang kalau saudara datang sama Tuhan, harapkan sesuatu yang mulia, harapkan sesuatu yang besar. Jangan ece-ece. Jangan harapkan yang kecil-kecil. Engkau ketemu Tuhan yang besar. Engkau harus harapkan yang besar-besar terjadi dalam hidupmu.
Bukan maksud saya badanmu makin besar. Tapi semua dalam hidupmu akan semakin besar. Karena engkau selalu bertemu dengan Tuhan yang besar. Setiap kali engkau mencari Tuhan, setiap hari engkau mencari Tuhan, dalam waktu-waktu khusus atau di luar waktu khusus, pastikan engkau bisa melihat Dia dan engkau bisa merasakan kehadirannya. Bagaimana caranya? Kalau saudara tanya saya, jadi Pak gimana caranya? Gimana saya bisa melihat Dia dan bisa merasakan kehadiran saya, kehadiran Tuhan? Apakah saya harus doa meluap-luap? Terserah. Ketika saudara datang kepada Tuhan, fokuslah pada tujuan. Kalau engkau doa meluap-luap, tapi tujuan tidak tercapai, ganti. Ganti cara. Kadang-kadang ketika kita doa meluap-luap, kita bisa masuk ke dalam roh kita, merasakan kehadiran Tuhan. Tapi setelah beberapa waktu lamanya, kita doa meluap-luap, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu saatnya kita harus mengganti caranya. Lalu kita ngapain lagi? Nggak tahu, ngomong kek, apa kek? Kadang-kadang saudara bisa datang kepada Tuhan juga dengan pendekatan dari masalah yang engkau gumuli. Dari masalah yang ada dalam hidupmu. Katakanlah apa? Kau punya kebutuhan. Kau punya kebutuhan tapi nggak punya uangnya. Apa yang harus kau lakukan? Datang pendekatannya dari situ, titik awalnya. Kau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku punya kebutuhan, tapi aku nggak punya uangnya. Di dunia ini, aku nggak bisa minta kepada siapa-siapa Tuhan, aku cuma bisa minta sama Tuhan. Ketika saudara ngomong gitu, tiba-tiba hadirat Tuhan terasa, lupakan masalahmu, lanjutkan hadirat Tuhannya. Lanjutkan berenang dalam hadirat Tuhan. Berendam dalam hadirat Tuhan. Nggak usah lanjutkan doanya. Udah cukup, saudara sudah ketemu Tuhan, udah berendam aja di situ. Ngobrol terus ngobrolin yang lain. Pokoknya sepanjang saudara merasakan hadirat Tuhan, itu benar. Kalau saudara ngobrol, tapi tidak merasakan hadirat Tuhan, ganti. Yang penting, bagaimanapun caranya, engkau harus merasakan hadirat Tuhan. Engkau harus melihat Tuhan. Itu tujuannya. Seringkali, ketika saya masuk ke dalam doa, saya cuma duduk lalu bilang, Yesus. Saya langsung bisa rasakan hadirat Tuhan. Enggak usah pusing dengan metode, enggak usah pusing dengan istilah. Tapi saya harus panggil dia Bapa, Yesus atau Roh Kudus. Enggak usah pusing dengan itu. Tuhan enggak peduli saudara mau panggil dia Bapa, mau panggil dia Yesus, mau panggil dia Roh Kudus, enggak usah pusing. Yang penting saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara bilang, Bapa, langsung hadirat Tuhan terasa, ya sudah. Lanjutkan berendam dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, Bapak 1000 kali, tapi engkau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, ya udah ganti Yesus lah. Bagi saya nggak masalah. Saya sering panggil dia Bapak, saya sering panggil dia Yesus, saya juga sering panggil dia Roh Kudus. Saya mengenal ketiga yang esa. Saya tidak hanya mengenal Yesus, saya juga mengenal Roh Kudus. Saya juga mengenal Bapa. Dan Yesus nggak masalah kalau dia dipanggil Bapa, karena dia memang Bapakmu juga. Tapi kan Alkitab bilang dia kakak sulung kita. Sudahlah, nggak usah rempong dengan istilah. Orang Kristen itu paling jago bikin istilah, tapi nggak pernah direndam dalam hadirat Tuhan, tahu nggak? Nggak usah pusing dengan istilah. Kalau engkau bisa merasakan hadirat Tuhan, itu betul. Kalau engkau pakai istilah serohani apapun, tapi engkau tidak bisa berendam dalam hadirat Tuhan, itu nggak betul. Pastikan saja engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau berendam dalam hadirat Tuhan.
Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, resapi. Resapi itu sampai resap banget. Yang nggak usah sampai jatuh sesuatu juga. Resapi banget gitu, saudara. Serap sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Gimana pun caranya, saudara yang tahu sendirilah. Kan dirimu itu, kadang-kadang saudara, cara saya berdoa belum tentu bisa sama dengan cara saudara berdoa sih. Karakter kita berbeda. Sudahlah, yang penting saudara bisa melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara doa meluap-luap bisa merasakan hadirat Tuhan, puji Tuhan, lanjutkan. Kalau sudah 2 jam doa meluap-luap belum bisa rasakan hadirat Tuhan, ganti channel. Ganti cara. Artinya ada yang salah. Engkau masih belum bisa melihat Tuhan, pikiranmu masih terganggu dengan yang lainnya. Ganti cara. Pokoknya fokusnya, tujuannya adalah mencari Tuhan, berarti harus ketemu Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara pasti bisa melihat Dia, bisa merasakan hadiratnya, bisa mendengar suaranya. Itu tanda saudara ketemu Dia. Terkadang saudara bisa merasakan hadiratnya, tapi dia nggak ngomong apa-apa, bisa juga seperti itu. Tapi kebanyakan dia ngomong. Entah dia memberikan lagu, entah dia memberikan firman, Alkitab, ayat Alkitab, dan sebagainya. Nah, titik normal orang Kristen adalah hatinya menyembah Tuhan. Itu normalnya. Ketika saudara berendam dalam hadirat Tuhan, pastikan sampai muncul roh penyembahan. Karena normalnya hati kita terus terarah kepada Dia dan terus penuh dengan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan. Itu normalnya orang Kristen. Bilang sama-sama saya, normalnya saya selalu penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan. Normalnya saya bisa melihat Yesus, bisa selalu merasakan kehadiran Yesus. Dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, apapun yang sedang saya kerjakan. Itu normalnya saudara. Amin? Itu normalnya orang Kristen begitu. Nah, kalau saudara belum sampai titik itu, artinya saudara belum normal. Ayo jadi orang Kristen yang normal. Ayo jadi orang Kristen yang normal. Kalau belum ketemu juga, terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan sampai ketemu. Intinya sebetulnya sederhana, gampang. Kalau pikiranmu terkoneksi dengan rohmu, engkau akan bisa melihat Tuhan. Engkau akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Intinya gitu. Kenapa kita harus doa meluap-luap? Supaya pikiran kita ditaklukkan. Untuk masuk terkoneksi dengan roh kita. Itu maksudnya, tujuannya. Ketika pikiranmu terkoneksi dengan rohmu, maka engkau bisa melihat Tuhan di sana. Dan engkau bisa merasakan kehadirannya. Amin. Dan ketika engkau sampai pada titik engkau ketemu Tuhan, keluarlah pujian, penyembahan, ucapan syukur dari dalam hati saudara, karena saudara ketemu dengan Tuhan. Saudara ngobrol apa aja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Sekarang saya sudah punya banyak lagu sendiri, itu mempermudah saya untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya bisa menyembah Tuhan terus dengan lagu-lagu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Haleluya. Dan enak begitu saudara. Rasanya enak. Rasanya enak. Kalau ketemu Tuhan selalu enak saudara. Kalau ketemu Tuhan saudara bilang, aku menderita ketemu Tuhan. Wah, kamu ketemu Tuhan yang mana? Salah itu Tuhannya. Nggak ada orang ketemu Tuhan menderita. Orang ketemu Tuhan itu bahagia saudara. Oh, haleluya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Begitu. Nggak ada dalam hadiratnya ku rasa menderita, sengsara. Nggak ada. Semua rasa
Bahagia. Justru saudara itu nggak bahagia karena nggak ada dalam hadirat Tuhan sih. Pikirannya kemana-mana. Fokus di sana. Dan ketika engkau sudah ketemu Tuhan, ketika saudara sudah ketemu Tuhan, lupakan yang lainnya, nikmati hadiratnya, ya, ikuti aliran rohnya. Kalau dia bawa kita dalam penyembahan, terus penyembahan. Kalau dia menuntun kita untuk berdoa dalam bahasa roh, doalah dalam bahasa roh. Ikuti aliran rohnya gitu, saudara. Walaupun awalnya saudara doa untuk masalah, tapi kalau sudah berasa hadirat Tuhan, lupakan masalahmu, ikuti aliran rohnya. Ikutin aliran hadiratnya gitu loh, saudara. Mau dibawanya kemana? Kalau penyembahannya langsung penyembahan lah. Ya, saudara paham. Ada pendekatan yang lain lagi yang bisa saya ajarkan kepada saudara. Cukup banyak pendekatan yang bisa saya ajarkan kepada saudara sebetulnya. Pertama tadi kan dari masalah bisa. Dari baca Alkitab juga bisa. Saudara mulai dengan membaca Alkitab. Tapi baca Alkitabnya pelan-pelan sekali. Sambil merasakan Tuhan yang ada di balik firman-Nya. Karena di balik firman itu ada roh. Ada rohnya. Ada roh kudus di situ. Nah ketika saudara baca firman. Satu ayat demi satu ayat demi satu ayat. Kalau saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, pilih perikop yang sederhana. Jangan yang rumit, jangan baca imamat dulu deh kalau mau masuk hadirat Tuhan. Itu kalau mau belajar Alkitab bolehlah baca imamat. Kalau suruh baca imamat, korban, ini korban, itu korban, ini korban, itu. Wah lama-lama gue yang jadi korban gitu. Nggak masuk-masuk hadirat Tuhan, saudara. Cari perikop yang sederhana gitu, saudara ya. Oke, perempuan yang sakit pendarahan kayak apa kayak. Pokoknya saudara bisa ketemu Tuhan lewat firman Tuhan gitu. Ketika saudara baca Alkitab, saudara baca ayat per ayat pelan-pelan, minta Roh Kudus pimpin, Roh Kudus singkapkan sambil pikiranmu diarahkan ke dalam roh saudara di dalam melalui pembacaan firman itu. Dan saat di satu titik, tiba-tiba ketika engkau baca satu ayat, satu pernyataan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Engkau bisa merasakan hadirat Tuhan, taruh Alkitabmu, ikuti aliran hadirat Tuhan. Ikuti aliran hadirat Tuhan. Karena tujuannya sudah tercapai. Tujuan kita baca Alkitab, supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kan begitu saudara. Ya. Bisa juga pakai cara seperti itu. Bisa juga saudara doa dalam bahasa roh. Pakai cara apapun, yang penting saudara ketemu Tuhan, bisa lihat Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan. Mau tanya, ada nggak orang yang doa meluap-luap tapi nggak ketemu Tuhan? Ada. Buat apa? Kalau doa meluap-luap harus ketemu Tuhan. Sayang kalau sudah meluap-luap nggak ketemu Tuhan. Kasihan itu saudara. Tenggorokan sudah berdarah-darah, nggak ketemu Tuhan pula. Kalau doa meluap-luap, pastikan kau ketemu dengan Tuhan. Oke, semua paham? Ketika Tuhan bicara tentang semua orang yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah dalam roh dan kebenaran itu kita tidak terikat pada sistem tertentu, pada metode tertentu, pada tempat tertentu. Jadi engkau bisa doa di mana saja, kapan saja, dengan metode apa saja, yang penting kau masuk ke dalam roh dan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan di sana. Tuhan itu nggak jauh dari saudara. Satu lagi yang harus saudara percaya ketika saudara berpaling kepada Tuhan atau ketika saudara mencari Tuhan adalah, percayalah, dia itu lebih pengen ketemu saudara daripada saudara pengen ketemu dia. Jadi dia itu lebih rindu untuk menjamah saudara daripada saudara rindu dijamah oleh dia. Yesaya 30 berkata, Yesaya 30 ayat 18, aku menanti-nantikan, Tuhan berkata, aku menanti-nantikan saatnya, hendak mencurahkan kasih sayangku kepadamu. Tuhan menanti-nantikan saudara datang untuk mencurahkan kasih sayang. Jadi ketemu Tuhan itu bukan hal yang sulit. Please deh orang Kristen. Tuhan ada di dalammu, kenapa ketemu Tuhan jadi sulit? Ketemu Tuhan bukan hal yang sulit.
Berdoa bukan hal yang sulit, cari Tuhan bukan hal yang sulit, merasakan hadirat Tuhan bukan hal yang sulit. Itu hal yang normal. Bilang sama saya, itu hal yang sekali lagi, yang di rumah, itu hal yang normal. Adalah normal kalau kita bisa merasakan pribadi yang ada di dalam kita. Itu normal. Justru tidak normal kalau saudara tidak merasakan Dia yang ada di dalam dirimu. Itu tidak normal. Saya harap semua paham apa yang saya sampaikan. Maksudnya apa? Kalau engkau cari Tuhan, engkau harus datang dengan iman. Berimanlah bahwa Yesus ada di dalam dirimu, dan ketika engkau masuk ke dalam rohmu, engkau akan ketemu Tuhan di sana. Engkau akan bisa merasakan kehadirannya di sana. Berimanlah, percayalah, Tuhan lebih ingin memanifestasikan dirinya di dalam dirimu daripada engkau ingin berjumpa dengan Dia. Dia lebih punya kerinduan untuk berjumpa dengan saudara, untuk menjamah hidup saudara, untuk mengubahkan hidup saudara, untuk mengurapi hidup saudara, untuk memakai hidup saudara, untuk memberkati hidup saudara. Dia terlebih rindu. Itu sebabnya usaha saudara untuk ketemu Tuhan masih sangat sedikit dibandingkan usaha Tuhan untuk ketemu saudara. Dia terlebih rindu untuk bertemu dengan saudara, untuk bergaul dengan saudara, untuk menjamah hidupmu, mengubahkan hidupmu, menyembuhkan semua sakitmu. Dia terlebih rindu. Jangan punya pikiran ribet. Tuhan memudahkan semua yang sulit jadi mudah. Para ahli Tauratlah yang mengubahkan semua yang mudah jadi sulit, jadi ribet. Sejak hari ini, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan bukanlah hal yang susah. Cari Tuhan itu hal yang paling mudah yang pernah ada di dalam dunia ini. Makanya saya bilang, ini usaha yang paling mudah dan usaha yang paling menjanjikan. Engkau berusaha yang paling mudah, tapi paling menjanjikan, upahnya paling luar biasa. Lalu kenapa engkau tidak cari Tuhan sejak hari ini? Saya berdoa supaya Roh Kudus benar-benar memberikan kesaksian roh buat saudara. Bahwa setiap hari Dia menanti-nantikan saatnya hendak mencurahkan kasih sayangnya dalam hidup saudara. Nah, ketika saudara terus berendam dalam hadirat Tuhan, menikmati kelembutan kasih sayangnya, berendam di hadirat-Mu, itulah kesukaanku. Nikmati kelembutan-Mu, kasih sayang-Mu. Berendam di hadirat-Mu, itulah kerinduanku. Rasakan jamahan kuasa kemuliaan-Mu. Sudah terus berendam dalam hadirat Tuhan, terus berendam dalam hadirat Tuhan. Maka sampai satu titik, saudara akan menerima kesaksian roh di dalam diri saudara. Ada meterai Tuhan yang berkata, aku berkenan. Saya mau beritahu saudara, itu segala-galanya. Kalau saudara dapat stempel Tuhan, aku berkenan, itu segala-galanya. Nggak peduli dunia mau ngomong apa, kalau Tuhan cap saudara dengan stempel, aku berkenan, itu segala-galanya bagi. Nggak peduli apapun yang kau alami, ketika engkau terus berendam dalam hadirat Tuhan, sampai ada kesaksian roh di dalam dirimu, satu stempel diberikan dalam hidupmu, aku berkenan, itu segala-galanya. Karena ketika engkau berendam dalam hadirat Tuhan, itu saatnya di mana Roh Kudus menyinari saudara dengan terangnya, sehingga apapun yang masih salah dalam hati saudara akan bermunculan. Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu diubah dari hidup saudara ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Ya, saya sarankan saudara fokus pada usaha yang satu ini deh.
Kalau orang Kristen fokus pada usaha yang satu ini, semua beres. Pak, gimana dengan kematian daging? Enggak usah fokus dengan kematian daging. Engkau cari Tuhan terus, berendam dalam hadirat Tuhan terus, mati dagingmu. Percayalah, mati dagingmu. Enggak ada satupun yang bisa mematikan daging kita kecuali berendam dalam hadirat Tuhan. Dagingmu enggak bisa mati hanya karena engkau tahan-tahan amarahmu. Engkau tahan marahmu hari ini, engkau tahan marahmu besok, 2 hari engkau tahan marahmu, pada hari yang ketiga meledaklah semua amarahmu. Engkau tidak bisa mematikan kedagingan dengan menahan dirimu. Engkau mematikan kedagingan dengan berendam dalam hadirat Tuhan. Di dunia ini hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menjamah hidup kita dan mengubahkan kehidupan kita. Mematikan kedagingan kita. Di luar itu tidak ada. Engkau mau usaha, mau naikin tangga 1000 tangga, 20.000 tangga, engkau tidak akan mati dagingmu. Engkau mau lakukan berbagai cara-cara yang agamawi, mau ke sana kemari, mau ziarah setahun 3 kali, 5 kali, nggak akan mati dagingmu. Malah bisa tambah kuat dagingnya. Mau jalan-jalan terus. Berdiam dalam hadirat Tuhan, mati dagingmu. Semua yang suka marah-marah, semua yang pemarah, berdiam dalam hadirat Tuhan, marahmu berhenti. Semua yang suka khawatir, berendam dalam hadirat Tuhan, khawatirmu berhenti. Semua yang suka curiga, suka bete, suka konflik batin, masuk dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Betemu, konflik batinmu, curigamu berhenti. Semua yang bukan keilahian akan mati dalam hadirat Tuhan. Artinya semua kemanusiawian mati dalam hadirat Tuhan. Makanya saudara fokus di sini aja deh. Udah yang lain lupain dulu deh. Berendam dalam hadirat Tuhan terus diterangi oleh Roh Kudus. Tuhan akan munculkan borok-borok yang masih ada dalam hatimu. Ketidakmurnian hatimu. Tuhan ingatkan peristiwa ini. Engkau waktu itu bersaksi, tapi motivasimu tidak murni misalnya. Engkau ingin membesarkan dirimu sendiri, bukan membesarkan Tuhan. Kemasannya kesaksian, tapi isinya membesarkan diri sendiri. Tuhan akan munculkan. Lalu bagaimana? Apa yang harus engkau lakukan? Ya bertobat. Engkau tinggal bilang, ya Tuhan, aku mengaku salah, aku minta ampun, motivasiku tidak murni. Bersihkan hatiku. Berbagai pencemaran yang terjadi dalam hati saudara. Ketika engkau berada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus menerangi hatimu, semua pencemaran itu akan kelihatan. Penyebab mengapa orang tercemar dan tidak merasakan hatinya tercemar, karena mereka tidak masuk sampai dalam hadirat Tuhan. Mereka cuma berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi tidak duduk di bawah terang Roh Kudus. Tidak ada dalam hadirat Tuhan, sehingga terang Roh Kudus tidak menyinarinya. Bahkan kalau hatimu tercemar, saya bisa merasakannya. Nah, ketika Tuhan nyatakan, nih di sini hatimu tercemar, di sini hatimu tercemar, tanpa sadar engkau benci, engkau kepahitan sama orang, engkau tidak mengampuni orang dan sebagainya, hatimu tercemar. Kejadian itu mencemari dirimu, ketika engkau ngobrol dengan si itu mencemari dirimu, sehingga hatimu tidak murni. Ada banyak sampah dibuang. Kadang-kadang ketika kita setelah ngobrol dengan seseorang yang banyak pencemarannya, banyak sampahnya, ada orang-orang yang banyak sampahnya, saudara ngerti maksud saya? Ketika dia ngomong, dia buang sampah terus. Nah kita tercemar tuh saudara. Kalau setelah saudara bicara dengan orang yang seperti itu, yang banyak sampahnya, ketika saudara pulang, saudara harus bersihkan hati saudara dari segala pencemaran. Masuk hadirat Tuhan, minta tolong Tuhan bersihkan, Tuhan bebaskan. Saudara nggak bisa membersihkan hatimu dengan sapu. Nggak bisa disapu. Atau pakai vacuum cleaner, nggak bisa. Cuma kuasa Roh Kudus yang bisa membersihkan hati kita. Bahkan kalaupun kita ngomong terus hatiku bersih, belum tentu bersih. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membersihkan, mentahirkan hati kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Haleluya.
Nah, setelah kita dibersihkan, barulah tiba kesaksian roh itu, aku berkenan. Kalau saudara berdoa, pastikan saudara dapat stempelnya Tuhan. Aku berkenan. Saya ulangi, saudara yang di sini maupun yang ada di rumah, kalau saudara mencari Tuhan, pastikan saudara mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan dan sampai dapat stempelnya Tuhan, aku berkenan. Sebelum Tuhan kasih stempelnya, aku berkenan, jangan berhenti mencari Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya engkau berkenan? Dengan iman. Saya mau tegaskan buat semua saudara, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Engkau tidak bisa berkenan karena kebenaran yang engkau kerjakan. Maafkan saya, Tuhan tidak berkenan karena engkau banyak baca Alkitab, karena engkau banyak berdoa, karena engkau banyak membantu orang miskin. Kalaupun engkau melakukan semua kebenaranmu itu, tapi engkau tidak percaya pada kebenaran Tuhan, Tuhan akan menolak saudara. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena dia beriman percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, bukan karena dia benar. Kita tahu perjalanan kehidupan Abraham. Mengapa Daud berkenan kepada Allah? Abraham diculiki oleh Tuhan, bapak orang beriman. Daud diculiki oleh Tuhan adalah orang yang berkenan. Semua tahu itu? Saudara baca Alkitab saudara kan? Daud itu dijuluki orang yang berkenan di hatiku. Kenapa Daud dapat stempel aku berkenan kepadamu? Karena Daud itu percaya kepada Tuhan. Bukan karena dia benar. Kita tahu kehidupan Daud. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang akan dapat stempel berkenan kalau engkau datang dengan kebenaranmu sendiri.